Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 361-362, Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Saudari Sally, ada berita baru tentang Ariel dan Kaori. Sementara Vira sedang memasak makan malam, dia buru-buru berlari ke ruang tamu, ucap Sally. Wanita memiliki sifat gosip. Belum lagi hal seperti itu yang mengejutkan seluruh Bandung. Jadi Sally juga sangat prihatin dengan perkembangan masalah ini. Bajingan yang tidak tahu malu. Bisakah keadaan berbalik? Sally berkata dengan jijik. Tidak ada pembalikan. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa mereka berdua telah menikah selama bertahun-tahun. Dan Kaori tidak pernah disentuh oleh Ariel, kata Vira. Sally tersenyum dingin, berkata, jika itu aku tidak akan membiarkan sampah semacam ini menyentuhku. Kaori bijaksana untuk melakukannya. Sampah semacam ini layak untuk diakhiri hari ini. Vira bertanya dengan tidak jelas. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara keduanya. Tetapi Ariel dibenci selama bertahun-tahun. Dia juga merasa sangat miskin. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang kota? Seorang pria yang pergi ke tempat seperti itu bisa menjadi orang yang baik, kata Sally. Vira mengangguk dan berkata, itu benar. Tapi sekarang setelah mereka bercerai, dan berita yang tidak menguntungkan bagi Ariel terus keluar, aku khawatir seseorang dengan sengaja mencoba mencoreng reputasi Ariel. Ada apa? Ini sangat aneh. Semakin buruk reputasi Ariel, semakin sedikit pengaruhnya terhadap Kaori. Apakah menurutmu Kaori tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini? Sally berkata sambil tersenyum. Dia baru saja mendengar beberapa gosip, tetapi masalahnya telah berkembang sejauh ini. Dia bisa menebak tujuan keluarga Wijaya. Dan dia mendengar bahwa hal-hal ini berasal dari saudara perempuan Lina, yang bahkan lebih bermakna. Ayo pergi dan masak. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jadi apa yang kamu pedulikan? Sally mengingatkan. Oke, Vira tersenyum dan kembali ke dapur. Sally mengeluarkan ponselnya. Dan bahkan orang-orang di lingkaran teman-teman membicarakan masalah ini. Dan mereka membenci Ariel. Membandingkannya dengan bajingan ini. Yang cukup untuk melihat seberapa berpengaruh masalah ini di Bandung. Hotel Semenanjung. Helen dengan murah hati menyewa seluruh hotel. Karena dia tidak ingin diganggu oleh siapapun, di mana dia tinggal. Tidak ada orang yang menganggur yang diizinkan untuk muncul. Dan ketika dia tidak ingin keluar, dia akan bertemu dengan orang-orang yang tidak relevan itu. Di mata Helen, semua makhluk hidup tidak sama. Mereka semua adalah semut yang merangkak di bawah kakinya. Dan tentu saja mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tempat yang sama dengannya. Nona, Ariel dan Kaori bercerai untuk melindungi keluarga Wijaya, kan? Renata berkata kepada Helen, sampah ini agak tergila-gila. Tapi bagaimana aku bisa mengambil keluarga Wijaya di mataku? Berurusan dengan klan sampah kecil seperti itu hanya mengotori tanganku, kata Helen dengan jijik. Matanya lebih tinggi dari atas. Dan dia tidak tertarik pada lawan, ada juga cukup banyak yang harus dilakukan. Keluarga Wijaya hanyalah keluarga kecil di Bandung. Dan dia tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan keluarga yang tidak mencolok seperti itu. Renata tersenyum dan berkata, dia pikir dia memiliki banyak beban di mata wanita muda itu. Merupakan kehormatan besar baginya bahwa wanita muda itu bisa datang ke Indah. Bunuh dia, kalau tidak, masalah ini akan diselesaikan dengan lebih baik. Helen menghela nafas tanpa daya. Ayahnya berkata bahwa keluarga Wibowo tidak bisa saling membunuh. Tetapi di mata Helen, bagaimana mungkin memperlakukan sampah seperti Ariel sebagai keluarganya sendiri? Bahkan jika mereka memiliki darah yang sama di tubuh mereka, Helen tidak mau mengakuinya. Jika dia tidak ingin mengubah nama keluarganya, apakah kita akan terus menghabiskan waktu bersamanya? Bagaimana kamu bisa tinggal di tempat yang buruk untuk waktu yang lama? Renata adalah seorang pelayan, tetapi di matanya, dia masih memandang rendah Bandung, belum lagi Cloud City belaka. Bahkan Renata berpikir bahwa kehadiran Helen di tempat ini merupakan penghinaan bagi Helen.
Aku akan menemukan cara untuk membuatnya mengubah nama keluarganya. Jika dia bersikeras membuang-buang waktuku, jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Masalah besar adalah dia akan dimarahi oleh ayah, kata Helen dengan mata muram. Pada saat ini, Aldi buru-buru berlari ke kamar, bahkan lupa mengetuk pintu. Aldi, saya telah memperingatkan kamu lebih dari sekali bahwa kamu harus mengetuk pintu terlebih dahulu, kata Helen. Aldi tidak peduli dengan kemarahan kakaknya, dan berjalan ke arah Helen sambil tersenyum. Berkata, kakak, kita dulu tidur di kamar yang sama. Apakah kamu harus peduli dengan hal-hal sepele seperti itu denganku? Helen berkata dengan mata terbuka lebar. Hehe, Aldi mencibir dan berkata, kakak, lihat bagaimana keadaan wanita ini. Di telepon ada foto Kaori. Dari sudut pandang, itu jelas jujur. Kamu harus menyapaku terlebih dahulu ketika kamu bermain dengan seorang wanita. Ini tidak seperti kamu, kata Helen tiba-tiba. Kakak, dia adalah Kaori. Aldi menelan ludah, jelas tertarik pada Kaori. Helen mengerutkan kening dan berkata, kapan kamu tertarik dengan wanita jelek? Dan itu adalah bekas Ariel. Kakak, apakah kamu tidak mendengar berita terbaru? Aldi bertanya dengan heran. Apa berita terbaru? Helen bertanya dengan bingung. Meskipun dia telah menikah dengan Ariel selama 3 tahun, dia belum pernah menyentuh Kaori. Meskipun dia bercerai, tubuhnya masih sangat bersih, kata Aldi. Begitu kata-kata ini keluar, baik Helen dan Renata tercengang. 3 tahun. Setelah 3 tahun penuh menikah, dia bahkan tidak menyentuh Kaori. Helen tertawa terbahak-bahak untuk sementara waktu. Bahkan Renata tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin. Apakah Ariel sangat sia-sia? Dia bahkan belum menyentuh istrinya sendiri. Helen menyeka sudut matanya, dan air mata keluar dari tawanya. Renata berjongkok di tanah, memegangi perutnya dan berkata, Nona, perutku sakit karena tertawa. Bagaimana orang seperti itu bisa bertahan sampai sekarang? Itu terlalu tidak berguna. Helen sedikit tidak yakin. Lagi pula, sudah 3 tahun. Mungkin untuk mengatakan bahwa hubungan antara keduanya tidak terlalu baik, tetapi tidak ada suami dan istri seperti ini. Ini agak terlalu berlebihan. Itu benar. Aku sengaja pergi untuk mencari tahu. Aldi berkata dengan serius. Jika itu benar-benar yang dimainkan Ariel selama 3 tahun, tidak peduli betapa indahnya itu. Dia juga tidak tertarik. Tetapi setelah pernyataan seperti itu muncul, Aldi menjadi sangat tertarik. Dan dia juga ingin memverifikasi keaslian masalah ini. Adapun metode verifikasi, hanya satu. Helen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa ayah bersikeras mengubah nama keluarganya. Sampah semacam ini benar-benar mempermalukan keluarga Wibowo kami. Jika kamu tertarik, lakukan saja. Tapi saya masih ingin memperingatkan, kamu. Ini Bandung. Jangan lakukan hal-hal ilegal. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan Kaori mengambil inisiatif untuk tidur di tempat tidurmu. Helen mengingatkan bahwa Aldi bermoral di Amerika Serikat, karena keluarga Wibowo telah hubungan yang mendalam. Bahkan jika ada yang salah Aldi dapat dipertahankan, tetapi di sini berbeda. Tidak ada hubungan tingkat tinggi. Jika segalanya menjadi lebih besar, akan sulit untuk diakhiri. Kakak, saya tidak hanya melampiaskan keinginan saya sekarang. Saya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menaklukkan dari hati saya dan mendapatkan tubuhnya dapat memberi saya rasa pencapaian. Jangan khawatir, kata Aldi sambil tersenyum. Helen mengangguk. Karena itu masalahnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah Aldi meninggalkan ruangan, Renata berdiri. Dan ada beberapa ketidakbahagiaan di matanya. Karena dia memiliki hubungan yang terpendam kepada Aldi. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi istri Aldi, tetapi setiap kali dia mendengar Aldi masih sedikit tidak nyaman ketika dia tertarik pada wanita lain. Renata, apakah kamu tidak senang? Helen bertanya. Jejak kepanikan melintas di mata Rebata, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, sedikit. Nona, saya tidak memiliki keputusan. Bagaimana saya bisa tidak bahagia? Helen tersenyum dan berkata, saya tahu tentang hubungan antara kamu dan Aldi. Tetapi kamu harus tahu identitasmu. Dia hanya bermain-main denganmu.
Kamu tidak boleh secara delusi berpikir bahwa dia akan memiliki perasaan yang nyata untukmu. Kamu hanya seorang gadis pelayan dari keluarga Wibowo. Nona, Renata mengerti bahwa saya tidak pernah memikirkan tuan muda akan menyukaiku, kata Renata. Kamu mengerti itu yang terbaik. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu hanya seorang pelayan keluarga Wibowo, aku masih akan menemukanmu keluarga yang baik di masa depan. Jika tidak memiliki ratusan juta aset, bagaimana bisa memenuhi syarat untuk menikahimu? Kata Helen. Terima kasih, Nona. Episode 362. Kaori dan Lucy berjalan keluar dari perusahaan bergandengan tangan setelah bekerja. Tidak perlu banyak bicara tentang hubungan antara dua sahabat perempuan itu untuk banyak orang. Dan tidak akan ada pelanggaran terhadap gadis-gadis yang berjalan di jalan berpegangan tangan. Rasa harmoni. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh anak laki-laki. Ketika Lucy melihat sebuah mobil sport diparkir di depan perusahaan, mau tak mau dia sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa mobil mewah itu ditujukan padanya, tetapi berita perceraian Kaori baru saja menyebar. Sulit dipercaya bahwa seseorang datang untuk mengejarnya begitu cepat. Kaori, pesonamu masih sama seperti dulu. Tepat setelah kamu bercerai, seseorang tidak sabar untuk mengejarmu, kata Lucy sambil tersenyum. Jika kamu seperti wanita lain, kamu mungkin berpuas diri tentang ini. Tetapi bagi Kaori, ini bukan sesuatu yang membahagiakan. Sebaliknya, itu akan menjadi masalah dan bebannya. Bahkan jika dia bercerai sekarang, perceraian semacam ini adalah perlindungan Ariel untuknya. Dan Kaori tidak akan pernah menerima cinta pria lain saat ini. Aldi bersandar di pintu mobil. Adegan di mana bocah tampan itu cocok dengan mobil mewah. Ini telah menarik perhatian banyak orang. Banyak gadis muda di perusahaan yang iri saat ini. Siapa yang tidak ingin memiliki pacar yang kaya dan tampan? Tetapi mereka juga tahu bahwa ini untuk ketua. Jadi mereka bisa menonton kesenangan. Untuk mengejar Kaori, Aldi sengaja membeli mobil baru. Baginya, mobil mewah semacam ini seperti kubis. Ada puluhan mobil mewah yang diparkir di garasi di Mi Country, dan banyak di antaranya adalah edisi terbatas. Dia memainkan semua mobil mewah teratas di dunia. Ketika dia melihat Kaori, Aldi berjalan dengan percaya diri. Meskipun kecantikan Kaori di foto itu cukup menakjubkan, hanya ketika dia melihat orang yang sebenarnya, Aldi tahu bahwa foto itu benar-benar menyembunyikan kecantikan sejati Kaori. Jenis pemborosan Ariel. Untuk bisa mendapatkan istri seperti itu, saya khawatir dia telah menghabiskan semua keberuntungannya dalam hidup ini. Nona Kaori, ini pertama kalinya kita bertemu. Kamu bisa memanggilku A. Aldi memperkenalkan dirinya. Aku tidak mengenalmu. Dan aku belum berpikir untuk pacaran. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Kaori dengan ekspresi datar. Aldi tersenyum ringan. Meskipun Kaori menolaknya mentah-mentah, itu tidak membuatnya marah karena dia adalah orang yang sangat sombong. Di matanya, tidak ada wanita yang tidak bisa dia tangani di dunia. Dan itu adalah waktu paling lama. Ini hanya masalah uang, Nona Kaori. Saya dapat memahami suasana hati Anda saat ini dengan sangat baik. Bajingan semacam itu tidak hanya bergabung dengan keluarga, tetapi juga berani mengkhianati Anda. Jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda memberinya pelajaran, kata Aldi dengan senyum. Kauti tahu bahwa di bawah fitnah yang disengaja Lina, citra Ariel di Bandung sudah buruk. Tetapi apa yang dikatakan dunia luar tentang Ariel tidak penting. Dalam hatinya, Ariel tidak akan pernah goyah dan berubah. Tidak, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Kaori melewati Aldi dan ingin pergi. Sedikit rasa dingin melintas di mata Aldi. Dan dia berdiri di depan Kaori lagi. Nona Kaori, saya hanya berharap untuk mendapatkan kesempatan yang adil. Saya puluhan ribu kali lebih baik daripada Ariel. Sampah seperti itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan saya. Maaf, Kaori tidak ingin berbicara omong kosong. Jadi dia menghindari Aldi lagi. Kali ini, Aldi tidak terus menahan Kaori. Karena bukan gayanya untuk terlibat dengan bajingan. Melihat Kaori masuk ke dalam mobil dan pergi, Aldi menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tidak mungkin lepas dari tanganku. Aku masih punya waktu untuk bermain denganmu perlahan.
Semakin sulit untuk ditaklukkan, semakin aku akan melepaskannya. Aku merasa telah berhasil. Di dalam mobil, Lucy dengan sengaja membuat ekspresi iri. Berkata Kaori, pria ini sangat tampan. Dan melihat mobil yang dikendarainya, keluarganya pasti kaya. Apakah kamu sama sekali tidak tergoda? Apakah kamu harus bertanya dengan jelas? Kaori bertanya kembali. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Ariel. Dan tidak perlu ada masalah seperti itu sama sekali. Lucy tersenyum malu-malu dan berkata, saya hanya bercanda. Saya tahu bahwa kalian berdua saling mencintai seperti Romeo dan Juliet. Jadi tidak bisakah kamu membiarkan orang lain jatuh cinta? Apakah kamu harus langsung jatuh cinta pada orang setelah cerai? Kaori bertanya dengan jelas. Lucy tercengang. Fantasi apa? Tentu saja. Dia membayangkan Kaori dikejar oleh pria lain. Dan dia akan memiliki kesempatan untuk bersama Ariel, tentu. Ide ini hanya terbatas pada pikiran. Tidak. Tidak apa-apa. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Lucy buru-buru menutupinya. Lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, menurutmu, gambar seperti apa yang akan muncul pada Melissa hari ini? Tapi terakhir kali aku ketakutan. Dia sangat indah bahkan aku malu. Berbicara tentang terakhir kali, Kaori tersenyum ringan. Ketika Melissa melepas kacamatanya, dia memang sangat cantik. Dan dia bahkan tidak bisa merasakan keinginan sedikit pun untuk membandingkan. Tetapi ini adalah sahabat perempuannya sendiri. Kaori tidak akan merasakan ancaman apapun, tetapi sangat senang. Semakin cantik Melissa, semakin mudah menemukan keluarga yang baik. Sejak Kaori di sekolah, dia sangat berharap Melissa akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi di masa depan, sehingga dia tidak harus menderita sepanjang hidupnya. Aku harap dia tidak memakai kacamata agar dia bisa dengan mudah menemukan pacar, kata Kaori. Ini lebih dari mudah, ada banyak lalat, saya tidak sabar untuk membalikkannya. Hidup ini ditakdirkan untuk menjadi lajang. Kaori memandang Lucy sambil tersenyum, dan berkata, saya mendengar bahwa seseorang telah menerima banyak bunga baru-baru ini. Siapa namanya? Lucy mendengar ini, dia sedikit tersipu dan berkata, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ariel? Trik mengirim bunga tidak bisa membuatku terkesan. Bagaimanapun, saya orang yang keras dalam pertempuran. Bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa kali kamu jatuh cinta. Cobalah jika itu cocok untukmu. Dan pilih. Aku benar-benar harus membantumu menemukan jodohmu. Kata Kaori, jika aku seorang biarawati, aku pasti akan menarikmu dan Melissa dari belakang. Dan tak satu pun dari kalian menikah. Kata Lucy agresif. Keduanya mengobrol dan segera tiba di tempat yang disepakati untuk makan malam. Ketika dia melihat Melissa, dia memakai kacamatanya lagi. Karena untuk Melissa, dia hanya perlu menunjukkan dirinya di depan Ariel. Tidak peduli apa pendapat pria lain tentang dia. Dan dia tidak perlu menarik lebih banyak lalat untuk dirinya sendiri. Melissa, kenapa kamu memakai kacamatamu lagi? Meskipun Melissa yang melepas kacamatanya akan mencuri perhatian semua pria, Lucy tidak bisa menerima melihat dia kembali ke sisi rendah. Karena dia tahu bahwa Melissa tertarik pada Ariel. Dan jika tidak ada pria lain, bisa membuatnya terkesan. Dia akan keberadaan ini akan mempengaruhi hubungan antara Kaori dan Ariel. Aku sudah terbiasa, tapi lebih aman memakai kacamata. Melissa berkata sambil tersenyum. Kaori tidak tahu kasih sayang Melissa untuk Ariel. Dan membujuk orang-orang ini semua adalah hewan visual. Jika kamu menyembunyikan kecantikanmu, mereka tidak dapat melihatnya. Mereka tergoda olehmu. Apakah kamu tidak ingin jatuh cinta? Jika dia bertemu dengan orang yang tepat, dia akan mencintaiku meskipun dia memakai kacamata. Jika dia hanya mengingini kecantikanku, apakah dia akan tetap mencintaiku saat aku tua? Kata Melissa, kebenaran dari kata-kata ini sempurna. Sehingga Kaori tidak dapat menemukan titik untuk disangkal. Jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Yang benar adalah ini. Tetapi dengan kecantikan alami. Selama kamu merawatnya, kamu akan baik-baik saja sampai kamu berusia 50 tahun. Melissa menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Bahkan jika dia cantik untuk berusia 100 tahun, Ariel tidak menatapnya secara langsung.
Dan wanita itu adalah orang yang menyenangkan dirinya sendiri jika pihak lain bukan orang yang dicintainya. Tidak ada gunanya berpakaian indah. Apa yang terjadi padamu dan Ariel? Mengapa kamu tiba-tiba bercerai? Melissa bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini membuat hati Lucy berbicara di tenggorokannya seketika. Yang paling ditakutinya adalah Melissa peduli dengan masalah ini. Karena sekarang Kaori dan Ariel telah bercerai. Dan saat itulah Melissa memanfaatkannya. Bukan apa-apa. Mereka hanya perceraian palsu. Keduanya bercanda. Hubungan mereka sangat baik dan tidak akan dihancurkan oleh siapapun, kata Lucy. Bersambung.